Hadramaut adalah wilayah yang terletak di bagian tenggara Semenanjung Arab, yang kini merupakan bagian dari Yaman. Sejarah Hadramaut mencakup penaklukan, perdagangan, dan peradaban yang berlangsung selama ribuan tahun dipengaruhi oleh letaknya yang strategis di jalur perdagangan kuno antara Arab, India, dan Afrika Timur. Berikut adalah ringkasan sejarah panjang penaklukan dan pengaruh di Hadramaut. Hadramaut awalnya adalah kerajaan kuno yang berkembang di wilayah tersebut. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Hadramaut menjadi salah satu dari beberapa kerajaan di Arabia Selatan, bersama dengan Saba, Kataban, dan Himyar. Kerajaan ini terkenal dengan kekayaannya dari perdagangan kemenyan dan mur, serta hubungannya dengan jalur kemenyan, Incense Road, yang menghubungkan Semenanjung Arab dengan Mediterania. Sepanjang sejarahnya, kerajaan Hadramaut sering terlibat konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, khususnya Himyar dan Saba. Pada abad ke-1 dan ke-2 Masehi, Hadramaut sempat berkembang pesat berkat perdagangan maritim. Pada abad ke-3 Masehi, kerajaan Himyar menaklukkan Hadramaut, mengakhiri kemerdekaan kerajaan tersebut. Himyar adalah kekuatan besar di Arab Selatan pada waktu itu, dan penaklukan ini menandai penggabungan Hadramaut ke dalam kerajaan Himyar yang lebih besar. Pada periode ini, baik Romawi maupun Persia memiliki pengaruh di kawasan tersebut. Hadramaut terletak di jalur perdagangan utama, yang membuatnya menjadi wilayah yang penting bagi kekuatan-kekuatan besar di sekitar Teluk Arab dan Laut Merah. Persia, Sasanid, sempat menaklukkan beberapa wilayah di Arab Selatan, termasuk Hadramaut, dalam upaya untuk memperluas pengaruhnya di Arab. Pada abad ke-7 Masehi, Hadramaut menjadi bagian dari ekspansi Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Khalifah pertama dan penerus Nabi Muhammad, Abu Bakar, memulai penaklukan wilayah-wilayah di Semenanjung Arab yang belum tunduk kepada kekuasaan Islam. Pada masa ini, Hadramaut menjadi bagian dari kekhalifahan Islam yang berkembang. Selama masa kekhalifahan, Hadramaut beralih dari pusat perdagangan kemenyan menjadi wilayah yang lebih dikenal karena kontribusinya dalam penyebaran Islam, terutama melalui perdagangan dan ekspansi budaya Islam di sekitar Samudra Hindia. Setelah penaklukan Islam, Hadramaut mengalami beberapa periode di mana dinasti lokal berkuasa. Salah satunya adalah dinasti Katiri yang menguasai Hadramaut pada abad ke-15 hingga abad ke-19. Sepanjang periode ini, wilayah tersebut tetap relatif otonom, meskipun ada pengaruh luar dari berbagai kekuatan seperti Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Rasulid dari Yaman, dan kemudian Kesultanan Mamluk Mesir. Utsmaniyah mulai memperluas pengaruhnya ke Arab Selatan pada abad ke-16. Meskipun kekuasaan mereka tidak terlalu langsung di Hadramaut, pengaruh politik dan militer Kesultanan Utsmaniyah tetap terasa, terutama di wilayah pesisir. Mereka berupaya untuk mengendalikan kawasan itu sebagai bagian dari strategi untuk mengamankan jalur perdagangan Laut Merah dan menghadapi ancaman dari kekuatan kolonial Eropa. Pada abad ke-19, Inggris mulai menunjukkan minat terhadap wilayah Arab Selatan, termasuk Hadramaut, sebagai bagian dari upaya untuk melindungi rute perdagangan mereka ke India. Inggris menandatangani berbagai perjanjian dengan pemimpin-pemimpin lokal di Hadramaut untuk mendapatkan pengaruh politik dan ekonomi. Inggris secara langsung menguasai Aden, sebuah kota pelabuhan strategis. Tetapi kekuatan mereka di pedalaman Hadramaut terbatas. Meskipun begitu,
Hadramaut tetap menjadi bagian dari zona pengaruh Inggris hingga Yaman Selatan. Memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1967. Setelah kemerdekaan Yaman Selatan dari Inggris pada tahun 1967, Hadramaut menjadi bagian dari Republik Demokratik Rakyat Yaman, Yaman Selatan. Setelah penyatuan Yaman Utara dan Selatan pada tahun 1980, Hadramaut menjadi salah satu provinsi dari negara Yaman yang bersatu. Namun, pada awal abad ke-21, Hadramaut kembali menjadi titik perhatian karena konflik politik dan perang saudara yang melanda Yaman. Wilayah ini telah mengalami ketidakstabilan, termasuk pengaruh kelompok-kelompok militan dan separatisme lokal yang ingin memisahkan diri dari Yaman. Sejarah Hadramaut adalah perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik, budaya, dan agama. Dari kerajaan kuno hingga menjadi bagian dari kekhalifahan Islam, lalu ke pengaruh kolonial, dan akhirnya menjadi bagian dari negara modern, Hadramaut memainkan peran penting dalam sejarah Semenanjung Arab. Penaklukan dan perubahan kekuasaan di Hadramaut mencerminkan posisi strategisnya sebagai pintu gerbang perdagangan dan interaksi antara Arab, Afrika, dan Asia. Sebelum penaklukan oleh kekuatan luar, Hadramaut sendiri merupakan kerajaan independen. Kerajaan ini berdiri pada masa Arab Selatan kuno, bersama dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Sabah, Ma'in, dan Kataban. Ibu kota Hadramaut adalah Shabwah, yang terletak di bagian timur Arab Selatan. Hadramaut menjadi terkenal sebagai salah satu produsen utama kemenyan dan mur, komoditas yang sangat berharga di dunia kuno. Kerajaan Hadramaut akhirnya ditaklukkan oleh Himyar pada abad ketiga Masehi. Himyar merupakan kekuatan besar di Arab Selatan pada masa itu dan berhasil menyatukan beberapa kerajaan di wilayah tersebut, termasuk Hadramaut. Penaklukan ini mengakhiri kedaulatan Hadramaut sebagai kerajaan independen. Himyar kemudian menjadi kekuatan dominan di wilayah Arab Selatan hingga awal abad ke-6 Masehi. Pada abad ke-6, Kekaisaran Sasanid, Persia, di bawah Khosrow Pappus, mulai memperluas pengaruhnya ke Yaman dan Hadramaut. Melalui invasi, mereka berhasil menguasai wilayah tersebut dan mendirikan pemerintahan boneka. Hadramaut menjadi bagian dari wilayah Sasanid selama beberapa dekade hingga datangnya Islam. Penaklukan Islam atas Hadramaut terjadi pada masa ekspansi awal kekhalifahan Islam di bawah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pengaruh Islam mulai masuk ke Hadramaut sekitar tahun 60-30 Masehi saat utusan Nabi Muhammad tiba di wilayah tersebut. Hadramaut kemudian dengan sukarela memeluk Islam tanpa perlawanan besar dan menjadi bagian dari kekhalifahan Rashidun. Setelah Islam masuk, Hadramaut menjadi bagian dari beberapa kekhalifahan besar seperti Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Meskipun jauh dari pusat pemerintahan kekhalifahan, Hadramaut tetap memainkan peran penting dalam penyebaran Islam ke wilayah lain, terutama di Afrika Timur dan Asia Tenggara melalui perdagangan laut. Pada abad ke-9 Masehi, dinasti lokal seperti Ziyadid mulai muncul di Hadramaut dan wilayah tetangganya, Yaman. Meskipun Ziyadid berasal dari Yaman, mereka mempengaruhi politik Hadramaut melalui pernikahan dan aliansi. Wilayah ini tetap berada di bawah pengaruh kekuatan lokal selama beberapa abad. Pada abad ke-13, dinasti Rasulid yang memerintah Yaman mulai memperluas kekuasaan mereka ke wilayah Hadramaut. Rasulid
menguasai sebagian besar Hadramaut dan memerintah hingga akhir abad ke-15, ketika kekuatan lokal mulai menguat kembali. Pada abad ke-16, Portugis mulai menaklukkan beberapa wilayah di sekitar Laut Arab untuk mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Meskipun tidak melakukan pendudukan permanen di Hadramaut, mereka sempat menduduki beberapa wilayah pesisir dalam jangka waktu pendek sebagai bagian dari strategi mereka di Samudra Hindia. Hadramaut pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 didominasi oleh dua dinasti utama, Kesultanan Katiri dan Kesultanan Kuwaiti. Kedua kesultanan ini terlibat dalam persaingan sengit dan perang saudara untuk menguasai wilayah Hadramaut. Pada akhirnya, Kesultanan Kuwaiti yang mendapatkan dukungan Inggris menjadi kekuatan dominan di wilayah tersebut. Inggris mulai memperluas pengaruhnya di wilayah pesisir selatan Jazirah Arab, termasuk Hadramaut, pada abad ke-19. Mereka menandatangani perjanjian perlindungan dengan Kesultanan Kuwaiti pada tahun 1470-an. Hadramaut kemudian menjadi bagian dari protektorat Inggris hingga kemerdekaan Yaman Selatan pada tahun 1917, yang mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam Republik Demokratik Rakyat Yaman. Setelah kemerdekaan Yaman Selatan pada tahun 1967, Hadramaut menjadi bagian dari negara tersebut, yang kemudian bersatu dengan Yaman Utara pada tahun 1990 untuk membentuk Republik Yaman. Meskipun telah melalui periode stabilitas dan konflik, termasuk perang saudara dan intervensi asing, Hadramaut tetap menjadi wilayah penting dalam politik, ekonomi, dan budaya Yaman. Sejarah penaklukan Hadramaut mencerminkan posisi strategis wilayah ini di Jazirah Arab. Dari masa kerajaan kuno hingga era kolonial dan modern, Hadramaut selalu menjadi pusat pertemuan antara kekuatan lokal dan asing. Selain penaklukan militer, pengaruh budaya, agama, dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam membentuk sejarah panjang Hadramaut. Hadramaut telah dikenal sejak zaman kuno, bahkan sebelum kedatangan Islam. Wilayah ini adalah salah satu dari kerajaan kuno yang berada di selatan Jazirah Arab bersama dengan Saba dan Kataban. Hadramaut terkenal dengan kota-kota kaya seperti Shibam, yang sering dijuluki Manhattan of the Desert, karena arsitektur pencakar langit dari lumpur yang dibangun berabad-abad yang lalu. Sumber daya alam, terutama dupa dan rempah-rempah, membuat Hadramaut menjadi titik penting dalam jalur perdagangan yang menghubungkan India, Afrika, dan Timur Tengah. Islam masuk ke Hadramaut pada abad ke-7 melalui dakwah langsung dari para sahabat Nabi Muhammad, termasuk Al-Muhajir bin Abi Umayyah. Dalam kurun waktu yang relatif cepat, Hadramaut menjadi bagian dari kekhalifahan Islam di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan kemudian dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Salah satu tokoh penting dalam Islam yang berasal dari Hadramaut adalah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, seorang keturunan Nabi Muhammad yang beremigrasi ke Hadramaut pada abad ke-10. Kedatangannya membawa pengaruh besar bagi penyebaran ajaran Islam Sunni Syafi'i dan tasawuf, Sufi. Sejak saat itu, Hadramaut dikenal sebagai pusat intelektual dan spiritual Islam di kawasan tersebut, dengan banyak ulama terkemuka yang lahir dari tanah ini. Meskipun Islam membawa persatuan agama, Hadramaut sering mengalami konflik internal di antara berbagai suku dan kabilah. Sebelum kedatangan Islam, wilayah ini sering diwarnai dengan perang antar suku yang memperebutkan sumber daya dan kekuasaan. Setelah Islam datang, beberapa suku tetap bertikai.
terutama terkait dengan loyalitas politik dan sumber daya strategis. Hadramaut telah menjadi ajang perebutan kekuasaan oleh berbagai dinasti dan kerajaan Islam yang ingin menguasai jalur perdagangan penting di wilayah tersebut. Dinasti-dinasti seperti Rasulid, Ziyadid, dan Tahirid berusaha mengontrol Hadramaut dalam rangka memperkuat pengaruh mereka di Yaman dan kawasan sekitarnya. Dinasti Rasulid, pengaruh mereka di Yaman, termasuk Hadramaut, membawa stabilitas ekonomi dan perdagangan bagi wilayah tersebut. Rasulid dikenal mendirikan sistem administrasi yang baik di Hadramaut. Dinasti Tahirid. Ini adalah dinasti yang berbasis di Aden dan berupaya memperluas kendalinya di Hadramaut. Mereka menghadapi perlawanan dari suku-suku lokal. Pada masa penjajahan, Hadramaut menghadapi tantangan baru. Pada akhir abad ke-19, Inggris mulai menguasai Aden dan menjadikan Yaman Selatan sebagai protektorat. Hadramaut tetap semi-otonom, tetapi pengaruh Inggris mulai menyebar ke wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan perlawanan dari suku-suku dan pemimpin lokal. Pada abad ke-20, Hadramaut terpecah antara kekuasaan Sultan Kaiti dan Katiri, dua dinasti yang menguasai wilayah tersebut dan seringkali bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Wilayah ini juga mengalami berbagai pemberontakan nasionalis yang menentang kekuasaan kolonial. Hadramaut memainkan peran penting dalam penyebaran Islam ke luar Jazirah Arab, terutama ke wilayah Afrika Timur dan Asia Tenggara. Banyak dari para pedagang dan ulama dari Hadramaut beremigrasi ke India, Indonesia, Malaysia, dan kawasan lainnya untuk berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Salah satu yang paling terkenal adalah diaspora Ba'alawi dari Hadramaut yang menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Hadramaut juga dikenal dengan tokoh-tokoh sufi besar seperti Al-Habib Umar bin Hafidz yang hingga kini masih dihormati di kalangan Muslim global. Warisan intelektual Hadramaut dalam hal keilmuan, khususnya dalam bidang fikih dan tasawuf, masih terasa hingga sekarang. Pada abad ke-21, Hadramaut kembali menjadi arena konflik dalam konteks Perang Saudara Yaman yang melibatkan berbagai faksi, termasuk pemberontak Houthi dan pemerintah yang didukung Arab Saudi. Hadramaut, meskipun jauh dari pusat konflik di utara, tidak terlepas dari dampak ketidakstabilan politik dan militer yang melanda Yaman. Namun, di tengah konflik ini, Hadramaut tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat keagamaan dan budaya yang kuat, dengan pengaruh Islam yang terus mengalir melalui berbagai institusi pendidikan dan agama di kawasan tersebut. Sejarah panjang Hadramaut diwarnai oleh peperangan antar suku, pengaruh dinasti Islam, dan peran pentingnya dalam penyebaran peradaban Islam ke seluruh dunia. Meskipun kerap terlibat dalam konflik, baik internal maupun eksternal, Hadramaut tetap menjadi simbol penting dari ketahanan budaya dan agama di dunia Islam. Warisannya dalam penyebaran Islam, terutama ke wilayah Asia Tenggara dan Afrika, menjadi bukti dari kekuatan peradaban Islam di wilayah tersebut. Hadramaut, sebuah wilayah di selatan Jazirah Arab, terutama di Yaman, memiliki sejarah panjang peperangan, perdagangan, dan pengaruh budaya. Para ilmuwan Muslim dan ulama memandang Hadramaut sebagai salah satu pusat penting penyebaran Islam, khususnya mazhab Syafi'i. Selain itu, wilayah ini memiliki peran besar dalam membentuk peradaban Islam melalui ulama dan pengaruh perdagangan maritim. Hadramaut terkenal sebagai pusat penyebaran Islam yang damai, terutama melalui jalur perdagangan. Para pedagang Hadrami membawa Islam ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, India,
dan Afrika Timur. Para ulama melihat ini sebagai bukti bahwa Hadramaut berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam dengan cara yang damai dan persuasif, bukan melalui kekerasan. Ulama dan cendekiawan Muslim menyoroti peran para wali dan ulama Hadrami, seperti Syekh Abdurrahman Assegaf dan Syekh Abu Bakar bin Salim yang memainkan peran kunci dalam menyebarkan ajaran Islam dan tasawuf di wilayah tersebut, serta di luar Jazirah Arab. Hadramaut juga memiliki sejarah panjang konflik, baik internal maupun eksternal, yang sebagian besar berkaitan dengan perebutan kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya. Peperangan di Hadramaut tidak hanya melibatkan suku-suku lokal, tetapi juga kekuatan eksternal seperti Ottoman dan Inggris. Para ulama Islam menganggap peperangan di Hadramaut seringkali sebagai perwujudan dari konflik suku dan kepentingan politik, bukan karena perbedaan agama. Banyak dari konflik ini dipandang sebagai tantangan bagi stabilitas dan perkembangan wilayah tersebut dalam konteks peradaban Islam. Dalam konteks peradaban Islam, para ulama sering menekankan pentingnya stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan. Peperangan di Hadramaut, meski terjadi dalam konteks sejarah yang rumit, tetap dinilai sebagai gangguan bagi kemajuan peradaban dan pengembangan Islam. Hadramaut juga diakui sebagai pusat keilmuan Islam yang berkembang pesat, terutama dalam bidang fiqh dan tasawuf. Banyak ulama besar yang berasal dari Hadramaut, seperti Al-Habib Umar bin Hafidz, yang mengajarkan pentingnya perdamaian, harmoni, dan spiritualitas dalam Islam. Ulama ini berkontribusi dalam memperkaya peradaban Islam, baik di bidang spiritual maupun intelektual. Para ulama melihat peperangan di Hadramaut seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh para ulama sufi dan fuqaha di wilayah tersebut. Mereka menekankan bahwa Islam yang berkembang di Hadramaut lebih mengutamakan perdamaian, dialog, dan harmoni antar suku serta umat beragama. Dalam Islam, perdamaian adalah prinsip utama, dan peperangan hanya dibenarkan dalam konteks mempertahankan diri atau melawan ketidakadilan. Peperangan yang terjadi di Hadramaut sebagian besar dinilai sebagai konflik lokal yang melibatkan kepentingan politik dan suku, sehingga tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip jihad dalam Islam. Para ulama menekankan bahwa dalam sejarah Islam, peperangan yang diperbolehkan haruslah memiliki tujuan yang jelas, seperti menegakkan keadilan dan melindungi umat. Mereka menilai bahwa konflik di Hadramaut seringkali merupakan dampak dari perebutan kekuasaan yang bisa dihindari jika ada upaya lebih besar untuk mencapai rekonsiliasi. Hadramaut saat ini lebih dikenal karena peran ulama-ulama kontemporernya yang mempromosikan dakwah damai dan toleransi. Banyak ulama Muslim kontemporer memandang wilayah ini sebagai model bagaimana Islam dapat berkembang dalam konteks sosial yang kompleks, meski ada sejarah peperangan. Mereka juga mengakui tantangan yang dihadapi wilayah ini dalam mempertahankan stabilitas di tengah berbagai konflik politik dan ekonomi di Yaman. Secara keseluruhan, pandangan ulama Muslim tentang peperangan di Hadramaut dan kaitannya dengan peradaban Islam lebih menekankan pada pentingnya perdamaian, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai, selaras dengan nilai-nilai inti ajaran Islam.